wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak materi yang akan aku bawakan hari ini. Kali ini aku mau bahas tentang informasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kita bahas dengan santai aja ya, karena materinya lumayan panjang. Informasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bank Indonesia atau BI merupakan bank sentral yang memiliki 3 tujuan utama. Menjaga stabilitas nilai rupiah, memastikan stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengukuran dan pengawasan perbankan. Namun sejak kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2011 sampai 2013 terjadi informasi dalam tugas dan kewenangan Bank Indonesia. Perubahan ini dilakukan untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih stabil, akuntabel, modern, dan bebas konflik kepentingan. OJK mengambil alih fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan termasuk perbankan dan sebelumnya berada di bawah BI. Dengan demikian, fokus BI mengalami pergeseran dan penajaman pada sektor-sektor inti sebagai bank sentral. Sebelum OJK hadir, pengaturan sektor keuangan terbesar di berbagai lembaga. Nah, BI mengatur dan mengawasi bank. LOK mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Nah, Kementerian Keuangan memiliki beberapa kewenangan lain. Fragmentasi ini menimbulkan beberapa masalah. Nah, yang pertama, koordinasi antara lembaga kurang optimal. Nah, yang kedua, overlapping kewenangan. Dan yang ketiga, ketidakmampuan mendeteksi resiko sistematik lintas sektor. Nah, dan yang keempat, celah pengawasan regulatori dan gempes. Karena itu ditimbulkan OJK dengan tujuan menciptakan pengawasan terintegrasi sektor keuangan. Perubahan dan informasi peran Bank Indonesia setelah OJK hadir. Nah, yang pertama, BI tidak lagi mengawasi perbankan secara mikro. Nah, BI bertanggung jawab mengatur dan mengawasi bank secara langsung, termasuk memberikan izin bank dan juga mengevaluasi kesehatan bank dan memeriksa laporan bank. Setelah OJK hadir, semua fungsi tersebut berpindah ke OJK. Nah, BI tidak lagi menjadi otoritas pengawasan langsung. BI fokus pada stabilitas sistem keuangan secara mikro. Informasi ini membuat BI lebih fokus pada kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, BI memperkuat peran sebagai otoritas makroprudensial dan peran BI bergeser di pengawasan mikro kebijakan makroprudensial seperti rasio loan to flow dan kredit perumahan. Ada juga kebijakan giro wajib minimum. Nah, kebijakan likuiditas mikro, pencegahan risiko sistematik yang dapat memicu krisis. Dengan kata lain, BI lebih fokus pada risiko mikro yang bisa berdampak pada stabilitas nasional, bukan lagi risiko individu bank.
Bagian ketiga, BI memperkuat peran dalam sistem pembayaran nasional. Setelah OJK stabil, pengawasan bank BI justru memperluas peran di sektor ini. Pengembangan sistem pembayaran berbasis digital atau KRIS, BI, FATS, dan kartu debit nasional. Pengaturan dan pengawasan menyedia jasa pembayaran. Nah, ada Payment, Gemetimai, dan juga dompet digital Prit pembayaran. Memastikan keamanan transaksi digital yang semakin masif. Keamanan dan efisien sistem pembayaran menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi digital Indonesia. Nah, di bagian keempat, BI fokus pada kebijakan moneter nasional. Setelah kewenangan berkurang di sisi pengawasan bank, BI mengatur fokus pada mengontrol efisien melalui suku bunga acuan BI Rate dan atau BI D7DRR. Nah, menstabilkan nilai tukar rupiah, mengendalikan jumlah uang beredar, menjaga stabilitas makroekonomi. Hal ini menjadi kebijakan moneter lebih fokus, infodem, dan efektif. Di bagian kelima, setelah bagian kelima, BI lebih memperkuat koordinasi dalam sistem stabilitas keuangan atau SSK. Nah, setelah OJK hadir, BI menjadi bagian penting dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK. OJK, Kementerian Keuangan, Lembaga Pinjaman Simpanan atau LPS. Nah, BI berperan dalam analisis risiko sistematik dan pemantuan ekonomi mikro dan juga instrumen makroprudensial. Nah, penanganan krisis dan pencegahan krisis. Nah, kolaborasi ini membuat sistem keuangan Indonesia lebih kuat dan responsif terhadap ancaman krisis. Di bagian ke-6 ada BI fokus pada pengelolaan cadangan devisa dan pasar valuta asing. Nah, peran BI semakin strategis dalam menjaga stabilitas kurs rupiah, melakukan intervensi pasar fals bila terjadi gejolak. Pengelolaan cadangan devisa nasional memastikan kelancaran transaksi internasional. Nah, pengawasan ini menjadi semakin penting karena volatilitas global semakin tinggi. Nah, yang ketujuh, BI memperkuat peran dalam inovasi industri keuangan digital. Dengan Bokming Fitch, kehadiran OJK membuat BI bisa fokus pada perjinaan pelanggaraan sistem pembayaran digital. Nah, pengaturan inovasi keuangan digital melalui Sandbox BI, pengembangan ekosistem ekonomi digital nasional, persiapan penerbitan Central Bank Digital, transformasi ini membuat BI menjadi motor inovasi digital di Indonesia. Manfaat adanya informasi peran Bank Indonesia: yang pertama, pengawasan lebih fokus dan spesialis. OJK fokus pada pengawasan bank dan lembaga keuangan. BI fokus pada stabilitas makroekonomi
dan sistem pembayaran. Nah, pembagian ini sistem lebih profesional dan tidak tumpang tindih. Kehadiran OJK membawa perubahan besar pada peran Bank Indonesia jika sebelumnya BI memegang hampir semua aspek perbankan dan moneter. Ini BI lebih fokus pada stabilitas makroprudensial dan juga kebijakan moneter. Ada sistem pembayaran nasional dan juga pengelolaan nilai tukar dan cadangan devisa. Nah, inovasi ekonomi digital. Sementara itu OJK mengurus pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan secara mikro. Informasi ini membuat sistem keuangan Indonesia menjadi lebih stabil, modern, efisien, dan mampu menghadapi tantangan era digital. Nah, baik teman-teman, itu tadi pembahasan lengkap menjadi informasi Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Semoga materi yang aku jelasin ini bisa membantu teman-teman, terutama buat yang lain mengerjain ini. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.